Jadi hari ini klien kita siapa nih? Jadi klien kita hari ini tuh namanya Pipit. Pak Pipit. Ya. Nah permasalahannya kali ini agak unik sih yo. Karena sebenarnya Mbak Pipit ini minta tolong sama kita untuk ngurusin utang piutangnya dia. Ngurusin utang piutang? Iya. Maksudnya ngurusin utang piutang gimana nih? Jadi sebenarnya di sini Mbak Pipit itu meminjamkan uang ke suami dari sahabatnya. Ah, Nah tapi udah berbulan-bulan ini nggak ada itikat baik dari suami sahabatnya ini untuk melunasi utang-utang itu. terus maksudnya dari mengurus utang-utang itu gimana mengurus? Nah itu dia, Mbak Pipit ini nggak tahu sih minta tolong ke kita. Intinya dia minta tolong ke kita buat nyari suami dari sahabatnya ini biar bisa menyelesaikan masalah ini. Tuh. Berarti udah janjian nih? Udah janjian. Kita janjian mau ngejemput dia ke rumahnya. Rumahnya? Jauh? Lumayan sih, tapi gue udah share sama Mas Bas. Oh ini? Iya itu dia. Dia bersama kontrakan. Yaudah parkir depan sini aja Mas. Iya. Mas. Ya, Bu Pipit ya Bu? Iya, betul. Oh iya. Turun dulu lah ya, biar nggak enak, nggak enak. Mas Bas parkir depan aja situ. Bu, Iya Bu, saya Fatia. kenalin saya Mario. Saya Pipit, Mas. Saya minta tolong nih, Mas. Mbak, gitu kan. Soalnya kan saya kan punya teman, gitu. Terus dia minjem uang saya, belum balik-balik. Sampai hari ini pun saya kejar-kejar belum ada. Oh, jadi dia pernah coba ditagih? Iya, udah pernah ditagih, tapi dia selalu aja mangkir, Mbak. Gimana ya, Mbak? Tolong dong, Mbak, dianterin aku. Gini deh Bu, Ibu tuh sampai minta tolong kita mengenai mau menagih utang. Iya. Emang nominal utang berapa ya? Aduh, Mbak, kalau disebutin utangnya itu gede, sampai 40 juta. Kan Gede nggak uang juga. sedikit, Mas. Mbak, gini maaf kan, yang namanya utang piutang itu kan masalah personal ya Mbak, dan bisa dibilang tuh sensitif banget ya. Mbak nggak coba ngobrolin baik-baik, maksudnya daripada minta tolong sama kita kan. Udah, Mas, saya datang ke keluarganya, tapi cuek aja, nggak ada tanggapan apa-apa. Makanya saya minta tolong sama Mas. Tolong. Mbak. Cuek gimana Mbak maksudnya Ya, cuek? nggak mau tahu lah, nggak usah bodoh lah, gitu. Kesannya kabur-kaburan begitu. Kesannya kabur, dia nggak mau tanggung jawab. Saya kan butuh. Kenapa? Nggak butuh uang sedikit, saya nggak bisa ngambil. Gini ya Mbak ya, maksudnya kenapa Mbak minta tolongnya sama kita? Kenapa kalau misalkan utangnya udah lama nggak dibayar dan nominalnya besar, kenapa Mbak nggak coba saja dibawa ke ranah hukum aja ya yang lebih Kalau ke polisi, pasti? Mas, dia tuh masih teman saya. Kasihan, saya sebenarnya kasihan mau nolong dia. Jadi masih Kalau teman mis- dekat. Iya, kalau misalnya bisa keluarga. Iya juga sih. Terakhir kapan Mbak coba kontak? Semalam, Mbak. Semalam. Semalam. Tapi tadi pagi tuh nggak aktif. Oh, tadi pagi dicoba lagi tapi nggak Udah aktif. nggak aktif. Terus saya lagi bingung nih, Mas. Sudah antar bantuin Ya kita bakal ngebantu Mbak, kita bakal antar Mbak ke rumahnya siapa? Maaf namanya yang Oh, iya, nama Dea. Oh namanya Iya, Dea. namanya Dea, suaminya Dea. Ferdi. Suaminya Ferdi. Ferdi. Sebenarnya yang utang itu Deanya atau suaminya? Ferdinya, Oh Ferdinya Tapi suaminya. karena dia teman saya, ya udah saya kasihan, maka saya bantu. Gitu ya. Ya kita sih bakal antar. Cuman ada satu syarat kalau Mbak pengen kita bantu. Ya, Mbak nggak boleh emosi. Mbak kalau bisa, kalau ada permasalahan apa-apa coba tenang, jangan terpancing emosi. Soalnya kalau kebawa emosi, kitanya juga susah mau ngebantu. Iya, Mas. Iya. Udah itu aja. Ngomong-ngomong kontrakannya dia ya, Iya. itu di daerah mana? Di daerah Depok, Mas. Daerah Depok. Iya. Lumayan juga ya udah kita kesana aja. Sekarang Yuk. Iya, iya, Mbak. Tolong ya. Jalan rumahnya mana? Sedikit terus belok ke kiri.
Belok kiri ini. Iya. Iya, coba. Belok kiri, Mas Bas. Iya. Yang mana? Coba di ibu itu. Oh itu. Ibu belum pernah datengin sebelumnya atau tanya ke tetangga-tetangga gitu? Udah, Mbak. Saya Minta sering tolong. datang ke sini. Terus? Ulang-ulang waktu terus. Iya. Saya capek, Mbak. Nagih-nagih terus. Masa saya harus tiap hari ke rumah sih, Mbak? Itu tulisan apa tuh, Mas Bas? Hah? Di Kok kontrakan. dikontrakan sih? Coba, Mas. Iya. Kosong. Enggak ah. Nggak dikontrakan. Ayo, coba turun. Turun, Mbak. Masa dikontrakan sih? Kosong nggak beneran, Bu? Kosong, Mbak. Dikontrakan kok. Ini dia nih yang saya kasih kontrakin ya. Nggak, Bu, terakhir kesini kapan? Semalam saya masih kesini, tapi dia nggak ada. Masa iya beneran udah pada pulang pergi nih. Coba Di telepon ya, Bu, coba, Iya, Bu. Mas. Aduh, ada tetangga, coba bukannya deh. Bu, Bu Deanya yang sebelumnya tinggal di sini pergi kemana ya, Bu ya? Tuh kan, Mas. Tuh kan, beli motor, beli TV bisa, tapi utang saya nggak dibayar. Gimana nih, Mas? Baru semalam yang pergi. Ibu tahu nggak alamatnya sekarang di mana? Coba di telepon. Lagi utang, Mbak. Emang banyak yang nagih utang sini? Tahu sih, itu kan berapa sih? Gede, utangnya 40 juta. Utangnya. Iya, dibawa kabur, Bu, duit saya. Bentar, Ibu maksudnya nambah terus? Maksudnya apa? Hanya dengar kemarin udah ada utang, udah nambah Maksudnya orangnya yang datang ke sini yang nambah atau pagi. nagihnya nambah-nambah gitu orangnya? Ya Allah. Ya gimana kalau kita tanya Pak RT aja? Siapa tahu Pak RT tahu. Pak RT aja. Kan biasanya punya datanya kan Pak RT. Rumah Pak RT di sini di mana ya, Bu ya? Oh, nggak jauh sih. Ujung gang sini belok kiri. Oh ya udah kalau gitu kita langsung cari. Oh ya udah makasih banyak ya, Bu ya. Assalamualaikum, Bu. Bisa, Bu. Semoga aja sih ada ya. Belok kiri kan tadi ya? Kiri sini dulu. Ini ya? Iya, ini. Iya itu pintunya ngebuka, coba aja tanya sekalian. Iya. Permisi, assalamualaikum. Pak RT. Bener ini rumahnya Pak RT? Kenalin Pak, saya Mario. Saya Fatia, Pak. Begini Pak, kita di sini cuma mau nanya rumah. Iya, warna orange. Bapak tahu rumah kontrakan yang warna oranye di gang sebelah sini terus belok. Belok ke kanan. Oh belok kanan. Rumah yang ditempatin sama Dea sama Bapak Verly itu kan pindah Pak. Bapak tahu nggak mereka pindah kemana? Belum tahu. Bapak nggak tahu sih, Pak. Bapak kan RT di sini. Mereka tetap dulu. Jadi Bapak data dong. Gimana? Tapi Bapak beneran nggak tahu mereka pindah kemana? Kalau saya tidak Bapak gimana sih, Pak? Bapak kan RT di sini. Masa nggak tahu sih, Pak? Nggak bisa dong, Mbak. Dia kan RT, mestinya tahu dong warganya pindah kemana, kemana. Itu Bapak jadi RT diam aja. maaf Bu ya, saya memang kalau masalah Ini paling nggak kan Bapak RT, ya ditanya warganya. Gimana sih, Pak? Tolong dong, Pak. Iya, iya, iya. Begini Pak, maaf ya Pak ya kita datang sini ibunya malah marah-marah. Jadi begini Pak masalahnya. Jadi Bu Dea itu tuh berutang sama ibu ini. Nah, udah lama, udah hampir 6 bulan. Ibu ini tuh datang mau nagih, cuman ibu Deanya tiba-tiba tanpa informasi apa-apa pindah. Makanya dia ini ibu ini marah-marah. Kalau misalkan Bapak tahu mereka pindah kemana, boleh lah Pak kita minta tolong dikasih tahu Iya, Pak, mungkin alamatnya. bisa dicek di data warga kan bisa kan Pak biasanya? kalian sudah menanyakan kalau pemilik kontrakannya belum? Saya sudah coba telepon Pak, tapi teleponnya berkali-kali nggak diangkat. Bapak bisa bantu kita nggak Pak? Kalau saya tanyakan ke istri saya dulu, tinggal kamu kenapa atau tidak?
Gimana Pak? Mereka cuma meninggalkan. Saya tanya sister saya cuma meninggalkan orang kecil. Boleh saya minta alamatnya Pak? Pak, kira-kira bisa nggak ya kita ngobrol sama yang punya kontrakan? Oh betul. Istri saya sering pagi pun aturan. Oh, Bu Ratna Bu Ratna itu yang namanya. punya kontrakan? Semoga aja benar tahu ya. Iya, kira-kira bisa. Saya sampai menunggu. Oh iya. Boleh, boleh. Silakan. Bapak. Tapi emang banyak ya Pak yang datang ke sini nagih utang sama Pak Dea, sama suaminya juga. Ya, banyak itu. Oh banyak. Ya, saya nggak tahu masalah apa gitu. Banyak orang datang. Ibu nggak tahu kalau mereka juga berutang banyak gitu. Saya nggak tahu mas. Saya tahu saya nggak kasih. Waalaikumsalam. Ada bang, PRT tadi istrinya nelfon saya. Oh, ini Bu Ratna ya, Bu? Oh ini Bu Ratna. Oh. Tamu. Kenalin Bu, saya Mario. Juga nih. Ya, saya Fatia. Begini Bu, Ibu Ratna yang punya kontrakan di ujung itu kan, yang kemarin ditinggalin sama Bu Dea. Bu Dea. Nah itu kita cuma pengen nanya, Ibu tahu nggak Bu Deanya sama Pak siapa? Pak Ferdi. Pak Ferdi Sekarang pindahnya pindah kemana? kemana? Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang tahu. Oh, maksudnya Kontrakannya? masih sebulan lagi kontrakan? Yaudah kita langsung coba kesini aja gimana? Ya udah ke situ aja. Ya udah kalau gitu. Ya Oh yaudah kalau gitu Pak RT makasih banyak ya. Kita Iya, sekalian Pak. pamit. Kalau ngeganggu. Ya Bu makasih Oke, juga ya Pak. Bu ya. Maaf. Maaf ya Pak RT mengganggu. Makasih ya, Bu, ya. Kalau gitu kita pamit aja. Salam buat Assalamualaikum. ibunya. Ya. Kasih ya Pak. Ya, mari. Mari mari. Gimana kalau misalnya kita minta tolong sama salah satu tim buat nyari dulu nih alamat? Boleh boleh boleh. Biar lebih efektif juga waktunya. Iya iya. Nay, Unai. Nah ini dia. Nay. Ini kan gua ada alamat. Iya. Nah, lu foto, lu nanti datang ke sini dulu, lu kan naik motor kan. Lu coba cek apa bener Ibu Dea sama Pak Ferdi. Pak Ferdi ada di sini. Tapi lu coba tangannya tetangga-tetangga aja sebelahnya. Ya. Jangan sampai ketahuan lo nyari alamat ini. Oke. Yaudah coba lu foto deh. Oke udah. Lu berangkat sekarang ya. Soalnya takutnya macet kalau di jalan. Soalnya kita naik mobil kan. Yaudah lu duluan aja. Jangan sampai ketahuan lo. Oke, ingat ya. Ntar kabarin ya. Semoga aja sih ini alamatnya Bunda yang bener ya. Ya, kita cuma punya ini petunjuknya. Mm-mm. Yaudah yuk, jalan yuk, semua yuk. Mas Bas, berhenti bentar, Mas. Maaf. Bentar. Ini Unai nelfon nih. Siapa ya? Halo? Halo, Unai gimana? Ini alamat kayaknya fiktif deh, Van. Hah? Fiktif gimana maksudnya? Iya, gue udah cari kemana-mana nih. Terus ada tuh alamat itu RT RW-nya salah, nggak ada. Udah nanya ke warga sekitar, nggak ada yang tahu alamat ini. Yang bener ah? Iya, jalan RT 4 RW 2 kan? Iya, lu udah tanya ke warga sekitar kalau itu rumahnya Dea atau Pak Ferdi. Ada yang kenal nggak? Jangan kenal, alamatnya aja salah. Mana orang pada kenal. Berarti salah. Nggak jelas, salah, itu fiktif kayaknya. Waduh. Ya Udah udah. muter-muter, nggak ada alamat itu. Iya, iya. Ya udah deh, ya udah. Ya udah, sorry ya. Ntar tadi kabarin lagi ya. Thank you, thank you. Udah siap. Tuh, sama-sama. Tuh kan Mbak, emang dia nggak ada etikat baik. Aku pikir teman saya baik, nggak taunya begitu. Ini dia kepikiran nggak bikin alamat fiktif? Oke. Nggak tahu apa mungkin karena utangnya emang banyak jadi dia suka bohong kayak begitu. Bentar ya, Mbak. Kalau Mbak temenan udah lama, harusnya Mbak tuh kenal sama salah seorang keluarganya atau mungkin kerabat karib yang lain. Mbak, kita kenal. Ada. Ada dia kakaknya di channel Mbak. Oh, dia punya kakak? Di channel.
Mbak tahu apa alamat pastinya? Tahu Mas. Nah, Ya, kita coba aja samperin ke sana ya, Mbak. Kita coba aja ke sana. ini coba aja kita coba ke Pecenongan aja ya. Yaudah, Mas Bas, kita ke Pecenongan ya Mas Bas. Sabar ya Mbak ya. Dea! 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 Assalamualaikum. Nah, orang Dea! Dea! permisi. Biarin Mbak. Rina! Dea! Itu siapa? Itu Dea tuh! Dea! Mbak Pipit! Oh jadi lo nyatanya nyerakin gua maling? Maling siapa Ada sih, yang maling tahu nggak? Lu ngumpet-ngumpetin ada lo kan? Emang gua nggak tahu. Lo ada di dalam rumah. Balikin duit gue. Bahasanya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Mbak, udah. Nggak bisa Mas. Ini masalahnya bukan sekarang. Ngomongnya Ini duit baik-baik. gede, Mbak, tahu nggak? nggak enak ini di lingkungan orang. Lo kan ngumpet-ngumpetin. Kenapa lo teriakin gua maling? Mbak urusan gua sama gue dengan keluarga. Bukan sama gua. Kalau warga ngebukin gue, lo kan jawab gue, Mbak. Gue nggak tahu apa-apa. Gue nggak tahu, pakai duit gue masih balik. Gue nggak mau tahu. Ya silahkan, lu sendiri yang tagih ke adek gua. Gue kan katanya, nggak mungkin kalau lo nggak tahu. Ya udah kalau Mbak emang nggak ada urusan, Mbak kasih tahu kita di mana dia tadi pergi. Gua nggak tahu, Mas. Gua nggak tahu. Lu kok nggak tahu? Ngapain teriak-teriakin Kenapa tadi nggak dikejar? Lu pada lihat kan? Lah kita nggak ngejar karena Mbak teriak-teriak maling. Kita hampir diajar orang tadi kan? Gua pikir itu maling, beneran maling. Ya bukan gitu Karena Kak. banyak orang yang ngejar-ngejar juga. Kalau dia diajar, kita diajar. Mbak juga yang kena masalah nanti teriak-teriak maling. Mbak mau masuk penjara kayak begitu? Enak aja ngomong, makanya lain kali ngomong tuh hati-hati. Apalagi ini tadi udah teriak-teriak Dea. Oke, gua minta maaf. Tapi gua nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Adek gua tinggal di mana sekarang gua nggak tahu. Dia nggak kebohong, tahu nggak? Oh, jangan kasar gitu dong sama saya. Kalau lo nggak kasar, gue juga nggak kasar. Mbak Pipit udah minta maaf. Mbak, Oke, gua udah minta Mbak Pipit dengerin deh. Mbak, ayo Mas, balik mobil aja dulu. jelasin sama dia. Mbak Pipit mereka mau beli dulu juga. Ya udah gini deh Mbak, kita juga minta maaf tadi kita juga sempat kenceng sama Mbak. Misalnya paham juga. Udah gini, saya pengen nanya baik-baik sekarang sama Mbak. Kalau Mbak memang tahu di mana dia tinggal sekarang atau pergi kemana tadi, kasih tahu kita. Gini ya Mas, sebetulnya saya tahu. Cuman kasihan adik saya Mas. Dia tuh lagi dikejar-kejar hutang Mas. Banyak yang ngejar-kejar dia. Saya nggak tega. Iya Mbak, saya ngerti. Itu juga alasan kita di sini. Kita tuh di sini mau ngebantuin, bukan malah memperkeruh masalah. Makanya permasalahannya itu diselesaikan satu persatu biar nggak numpuk. Oke kalau gitu. Saya Bisa cuma tahu alamatnya. bisa tunjukin alamatnya di mana? Tapi ini benar alamatnya. Saya itu. Nggak, sebelumnya soalnya kita udah coba cari ke alamat yang dikasih sebelumnya dan kita dibohongin. Ini beneran, Bang, nggak bohong. Enggak Mas. Saya udah kasih alamatnya. Coba Mas aja datangin langsung ke sana ya. Beneran ya Mbak? Soalnya kalau Mbak bohong kita bakal datang lagi ke rumah Mbak. Mas deh. Ya udah kalau gitu saya juga minta maaf ya Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Mbak, sabar ya Mbak. Jangan kayak gitu Mbak, kita nggak enak soalnya. masalahnya duit saya Mbak. Kan itu uang nggak sedikit Mbak, uangnya banyak.
dapet info apa? Aku tadi udah coba ngobrol baik-baik sama adiknya. Alhamdulillah sih dia mau ngasih alamat. Alamatnya dia. Dia tinggal di mana, dia ngasih alamatnya. Gua ngomong sama dia kalau misalkan dia bohong, kita bakal datang lagi ke rumah dia. Dan dia mengiyakan. Gimana? Yaudah kita cobain aja alamatnya. Jalan sekarang. Ya, jalan sekarang aja Mas Bas. Oke ya. Halo. Naik banyak nanya. Iya, saya ke sana. Ya. Bukan, Mbak. Orang tua saya masuk rumah sakit. Bener Bu. Beneran, Bu? Sakit apa? Sakit apa? Sakit jantung, Mas. Astagfirullahaladzim. Iya kalau begitu kita antar aja. Deh, Bu, Kita antar ya. aja ke rumah sakit. Ibu tunjukin aja deh rumah sakitnya di sebelah mana. Ya. Berarti lebih cepet ya. Iya, cepetan Mas Bas ya. Ya, kasihan juga sih tadi ya. Iya. Dia aduh, kasihan banget ya sama Mbak Pipit. Iya sih. Maksudnya udah ada permasalahan utang, piutang. Itu dia. Terus tiba-tiba ibunya sakit lagi, jantung lagi kan, masuk rumah sakit. Bener-bener lagi dikasih ujian ya Bu Pipit. Semoga dia nggak apa-apa sih. Ya kita doakan aja yang terbaik ya. Kita nunggu kabar lagi kan. Iya, mending kita nunggu kabar deh, biar dia ngurusin ibunya dulu deh. Ya udah yuk, sekarang kita balik kantor aja. Ayo semua yuk. Bentar, yang mana, yang mana? Kemarin gue liat ibu-ibu itu bantu ngangkat-ngangkatin barang. Ngangkatin barang yang mana? Yang pindahan itu? Pindahan. Harusnya dia tahu sih kalau misalnya dia bantuin. Coba kita tanya aja. Mungkin dia tanggapin dia nggak diketahui. Ya, coba kita tanya. Ya udah. Assalamualaikum, Bu. Kenalin, Bu. Saya Mario, ini teman saya Fatia. Gini, Bu. Kita cuma mau nanya aja. Kemarin kan kita nggak sengaja dapat informasi. Katanya Ibu bantu-bantu pindahannya Ibu Dea sama Pak Ferdi ya. Iya. Nah, kita tuh sebenarnya teman lamanya Bu Dea, cuman kita lost contact. Iya. Terus pas tahu-taunya ternyata dia udah pindah ya. Kalau misalkan Ibu tahu nggak mereka pindahnya kemana? Jauh sih, Mas, kayaknya pindahnya. Dari sini lurus, pertigaan belok kiri, lurus lagi, kayaknya catnya yang warna abu-abu. Di pinggir jalan ya, Bu ya? Iya, di pinggir jalan. Oh, ya udah kalau gitu kita langsung aja. Oh, ya udah, Bu, kita pamit ya, Bu ya. Assalamualaikum. Dan kalian mau nyelawat ya? Nyelawat maksudnya melayat Bu. Iya, bukannya 6 hari yang lalu Pak Ferdi sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beneran, Bu? Iya, beneran. Ini kita coba cek Coba aja deh. cek. Oh, ya udah kalau gitu. Cek aja. Ya udah. Yuk. Ya. Pamit dulu ya, Bu ya. Makasih ya Bu ya, Assalamualaikum. infonya ya Bu, makasih. Maaf. Ya Allah, beneran. Gue takut dia khawatir kan. Gue takut Bu Pipitnya khawatir. Ya, dia pasti shock sih ngedengar berita ini. Tapi mau gimana lagi yo? Mau nggak mau dia harus tahu. Iya sih ya, nanti Fatih yang ngomong aja lah. Ya udah. Bu, nggak apa-apa. Masuk dulu Ibu. Masuk, Bu. Ya, jadi gini Bu, tadi kita udah dapat sedikit info tentang Pak Ferdi dan Bu Dea. Jadi ternyata Pak Ferdi ini udah meninggal katanya Bu. Bu, biar lebih jelasnya, kita mending langsung ke rumahnya Ibu Dea yang baru ya. Kita juga udah tahu tempatnya kok, ya.
Tapi ibu tetap ya harus tenang, ibu harus sabar ya. Kasihan nanti. Sekarang soalnya belum lama juga meninggal katanya. Mari kita langsung ke sana aja ya. Yaudah ya Mas Bas, yuk jalan yuk. Bu, ini kan rumahnya. Kan kita baru dapat kabar kayak gitu. Ibu tolong jangan marah-marah ya Bu ya. Kasihan soalnya. Misi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum. 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 Misi. Punya ada nggak? Loh, Mbak. Mbak Bibit. Mbak Bibit. Mbak Bibit. Enggak, bohong. Mbak. Bener, gue enggak percaya. Mbak. Mana anak lo? Gue nggak percaya. Mbak Bibit. Gue nggak percaya suami lo Mbak. meninggal. Terus gue gimana? Gue gimana? Mbak Bibit. Enggak, kalau emang lagi meninggal. Mbak Bibit. Mbak. Mana buktinya? Enggak, balikin duit gue. Gue nggak mau tahu. Balikin duit gue. Mbak. Istighfar. Gak bisa. Suami gue benar meninggal ya Allah Bibit. Hah? Maksud lo apaan? Gak bisa. Dia duit tetap duit. Gue nggak mau tahu. Mau laki lo meninggal, mau apa? Gue nggak mau tahu. Dia juga butuhin gue dong. Mbak, istighfar dong Mbak. Gue butuh biaya sekolah. Lo kabur-kaburan terus. Tadinya tanggung jawab dong. Mbak. Mbak ini kan temen Mbak lagi berduka Mbak, walaupun memang ada hutang. Tapi sih saya cari-cari dia kabur-kaburan terus. Saya ngertiin dia, lo ngertiin gue dong. Kan kasihan. Baru kena dapet musibah, Fit. Gak, gue gak percaya. Mana anak lo kalau emang buktinya? Lu tanya deh, Fit, sama anak banget. Mana anak lo? Mbak Bibit jangan kayak gitu dong Mbak. Istighfar dong Mbak. Gue minta tolong, Fit, sama lu, Fit. Fit, maafin suami gue ya, Fit, ya. Dia lapang di kuburnya, Fit. Ikhlasin utang-utang dia ya, Fit. Dikubur di mana? Suami gue dikubur di jalan, Fit. Gue minta keringanan dari lu, Fit. Kebijaksanaan dari lu. Tolong diikhlasin utang-utang suami gue ya, Fit, ya. Ya udah, nanti kita omongin lagi ya. Kita omongin lagi ya. Maafin gue ya, Fit, ya. Diikhlasin ya gue ya bapaknya. Tapi tetep Mbak, yang namanya utang mesti dibayar. Gak bisa. Tolong, kita tuh sekarang tolong deh, Fit. Iya, Kebijaksanaan iya, dulu ya, Mbak Fit, Bibit ya. kita obrolin ini nanti lagi aja ya Mbak ya. Terima kasih banyak ya, Fit, ya. Maafin lu ya, Fit, ya. Ya jangan kayak gitu juga Mbak, kan lagi berduka Mbak. Kayaknya ada yang janggal deh, Mbak. Janggal gimana maksud Mbak? Biasanya kan kalau orang meninggal ada surat kematian dari RT setempat. Terus maksudnya janggal? Iya kan, tadi istrinya juga bilang kan katanya meninggal, tapi dia nggak nunjukin buktinya. Enggak sih, Pak. Menurut gue juga ada benernya juga sih. Maksudnya? Maksudnya ini kan ngomongin tentang uangnya. Nominalnya nggak kecil ya. Iya. Zaman sekarang kan yang namanya uang kan bisa menjadi sumber apapun. Terus maksudnya mau gimana sih? Ya, ibu kan bilang nggak ada Bukti. nunjukin bukti kan. Heeh. Nah, gue sih ngerasa sama juga sih. Kayaknya ada yang janggal sih.
nggak mungkin dong berita kematian. Emang gue setuju yang namanya kematian itu bukan hal yang bisa dimainin begitu aja. Cuman kalau ngomongin tentang uang, zaman sekarang apalagi, dan nominalnya nggak kecil. Sorry ya Pak, gue kayaknya setuju sama Mbak Pipit. Kayaknya gue setuju sama Ibu Pipit. Saya niatnya nolong, tapi kenapa jadi begitu ya? Lu tenang dulu. Di sini kan kita yang mau bantuin kamu. Jadi yang penting tenang. Iya mas, dipinjemin juga gampang, tapi kenapa jadi ribet urusannya? Dari share sama Mai. Lo nggak terlalu jauh kok. Nggak terlalu jauh. Sana aja kali ya? Yang penting kita langsung ke PRW aja. Mas, coba dong kita langsung jalan aja. Ini ke depan, pertigaan langsung belok kanan aja. Yuk. Misi, assalamualaikum. 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 Benar yang Pak RW? Kenalin dulu Pak, saya Mario. Ya, saya Fatia, Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada apa ini rame-rame ya? Enggak Pak, begini. Kita kesini cuma pengen ngobrol aja sama Bapak. Gini Iya. Pak, jadi kita mendapat informasi. Katanya ada salah satu warga Bapak yang namanya Ferdi meninggal dunia ya Pak? Tidak ada lah Pak, sekali. Seminggu terakhir nggak ada Pak? Tidak ada juga. Tidak ada juga? Iya. Warga kami tidak ada. Tidak tahu lah. Pak, maaf, boleh minta tolong nggak Pak? Misalkan Bapak dicek lagi di filenya, di data-datanya. Siapa tahu Bapak kelewatan gitu yang namanya Ferdi. Mungkin ada. Gimana itu sudah. Sekarang Kita tunggu boleh, Pak? Baik. ya udah kita tunggu sini ya Pak ya. Atas nama siapa? Ferdi, Pak. Ferdi. Orang tuanya. Ada alamat orang tuanya Pak? Boleh saya catat aja Pak? Boleh, silakan. Sebentar Pak. Sebentar ya Pak, saya catat bentar. Iya. Ya sudah, makasih. Makasih ya Pak ya. Kalau gitu kita sekalian langsung pamit aja ya. Makasih banyak ya Pak. Udah mengganggu. Ya. Makasih loh Pak bantuannya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Jadi bener dong dugaannya Mbak Pipit kalau misalnya dia itu berbohong kemana-mana. Siapa-siapa dia berbohong, saya RT RW aja nggak tahu. Iya jelas lah. Nggak bener sih ya kalau kayak gini. Jangan bohong ke semua orang. Maksud bohong cuma karena utang ini. Itu dia. Itu udah dicatat kan Udah, bersama. udah. Yang penting kita udah dapat informasi alamat orang tuanya Ferdi kan. Ini kita langsung sana aja gitu. Jadi sekarang ngabarin Bu Pipit yuk. Yuk, Ayo, semuanya yuk. Ya, coba nanya-nanya dulu. Permisi Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, kenalin. Saya Mario, ini teman saya Fatia. Fatia. Iya. Bu, ini betul dengan rumahnya ibunya Ferdi ya? Enggak, kita cuma pengen nanya aja Ferdinya ada di sini nggak Bu? Iya, Bu. Ferdinya nggak ada. Tapi bener kan Ferdi tinggal di sini Bu? Kebetulan kita tahu dari temen Bu, kita temennya Mas Ferdi, jadi nyariin. Katanya sih rumahnya Mas Ferdi dulu di sini, berarti rumah ibu kan? Tapi Mas Ferdi sehat-sehat aja nih Bu. Saya. Bu, boleh coba ditelepon nggak Mas Ferdinya? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Mas Ferdinya benar-benar sehat kan Bu? Sekarang kemarin kita harus pakai pembaik. Oh.
sini. Saya jujur aja Mbak, kalau masalah rumah saya nggak tahu juga. Masa ibu orang tuanya nggak tahu sih? Saya nggak tahu Mbak. Mestinya ibu tahu dong, ditanya anaknya. Masa sih gitu Mbak? Dia bilang jawabnya begini Mbak, katanya jangan percaya dulu orang semuanya itu semua bohong, padahal Ferdi bayar. Anak ibu yang bohong, duit saya dibawa kabur, tahu nggak? 40 juta. Nggak, tapi ibu tahu kalau anak ibu tuh punya utang kan. Buktinya ibu tadi bilang banyak orang yang datang ke sini nagih ya. Iya banyak orang datang ke sini lagi, tapi anak nggak ya, pernah. ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Aku mau nagih utang sama kakak kamu. Ya kalau Mbak mau nagih utang ke kakak saya, jangan ke rumah ibu saya. Yang ini kan orang tuanya. Ini ngapain ikut campur? Apa? Asal ibu tahu anak ibu tuh minjem duit saya. Mbak mikirin keluarga saya. Saya butuh duit. Mbak Pipi. Iya, buat keluarga saya. Iya, Mbak. Orang tua saya sakit, Mas. Jangan ngomong kayak gitu dong Mbak Pipit. Keluarga sama aja. Mbak Pipit. Ini masalah Mbak Bibit. Mbak. Mbak kalau mau tahu, saya nih suka bohong sama kakak. Iya. Bohong? Apa Mbak? Bener kan Mbak, kita dibohongin. Tak dulu Mbak, dengerin dulu. Bentar, bohong apa maksudnya? Saya nggak berbohong Mbak, bahwa Ferdi itu nanti kalau ada orang datang, Mbak bilangnya udah meninggal. Tapi nggak mungkin saya kan ngebohongin, nyumpahin anak meninggal sama anak saya. Gitu Mbak. Bener kan Mas? Ternyata keluarga anak kita bohong. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak, udah. Tuh kan Mas, bener kan saya bilang? Emang dasar keluarganya penipu, pembohong. Bu, tapi jangan kayak gitu juga, Bu. Tadi kan denger penjelasan dari ibunya. Gak mungkin Mbak, dia itu bohong sekeluarga. Aku tahu. Nggak boleh seuzon gitu dong, Bu. Kita emang kita emang kesini tuh nyari solusi. Tapi bukan berarti kayak gitu kita bisa seenaknya ngefitnah jadinya. Masalahnya tuh uang gede Mbak. Kalau gini caranya duit saya nggak balik-balik dong. Tadi di sana keluarganya bilang istrinya katanya udah meninggal. Tapi ibunya bilang sehat-sehat aja ada. Gimana sih Mbak? Iya. Mbak tenang dulu. Itu kan berarti kita menemukan titik terang. Kita mendapatkan informasi kalau ternyata si Ferdi ini masih ada. Tapi gimana bisa tenang Mas? Kalau orangnya kita belum ketemuin gimana? Maksud saya berarti kita itu tinggal jalan di tempat aja. Kita mendapat informasi, paling nggak kita itu mendapat progres. Berarti sekarang kita itu mengatur strategi gimana caranya biar bisa memancing Ferdi ini untuk keluar. Sekarang gini aja deh Mbak, di tas saya ada amplop. Gimana kalau kita ke rumahnya istrinya Ferdi terus pura-pura ngasih uang duka gimana? Ini kalau nggak begini nggak terungkap dong Mbak. Ferdinya masih ada apa enggak? Tapi menurut gue itu strategi bagus sih. Ya, kita kan dari awal dibohongin dan Ferdi kan memang ternyata masih hidup. Tapi Ibu yakin, Bu? Nggak apa-apa? Mungkin nggak apa-apa Mbak, ini saya ada uang. Ya amplop juga. Oke? Ya udah sih kalau misalnya emang ibunya mau kayak gitu, ibunya setuju kayak gitu, ya udah gue ikutin cara lo deh. Kita coba aja. Oke, setuju? Setuju. Ya udah. Tapi kita balik lagi nih. Ya udah yuk Mas Bas, kita balik ke rumahnya Mbak Dea ya. Tadi siang tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa lagi Fit ya? Ini ya, gue mau ngasih uang santunan buat family yang meninggal. Makasih ya. Oh, Makasih banyak. oh jadi gitu loh? Hah? Itu cara lo? Hah? Lu tuh kotorannya ketahuan banget sih. Dasar tukang bohong. Ini cara lo kotor banget, tau gak? Jadi nggak usah bohong deh. Dek, Astagfirullahaladzim.
Iya, udah, jangan bikin malu, Siapa yang bikin malu? Justru Bapak yang bikin malu. Udah, kita ngobrol depan. Enggak. Bapak ngobrol depan. Ayo, tenang, kita ngobrol depan. Biar nggak lari-lari, Bapak. Ayo, ke depan. Tuh, Bapak lihat siapa di depan. Tenang. Kita di sini bantu Mbak, bukan malah nambahin masalah ya. Yang penting, Mbak, tolong didengerin dulu dong, Mbak. yang penting sekarang udah jelas. Kalau mereka memang bohong. Ih, maaf gampang dong. Balikin duit gue. Enak aja. Kalau lo niat baik tuh udah dari kemarin nemuin gue, nyari gue. Masa gue yang nyari lo sih? Yang utang apa gue? Tapi bisa ngomong baik-baik nggak? Tenang. Kesel mas, kita dikerjain kok Iya, dia. Kita coba cari. Mundar mandir. Mbak teriak-teriak itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Dengerin dulu penjelasan mereka, kenapa mereka nggak mau ngebayar utang. Coba Mbak Mas dijelasin. Dan kenapa sampai ngebohong soal meninggal. Gimana lagi? Saya udah gak mampu bayar utang itu. Jadinya ya begitu. Tapi kan menutupi kesalahan bukan harus pakai kebohongan kan, Mas? Apalagi soal meninggal. Udah mending Mbak, Ibu, Bapak, sama Adek udah kalian ngobrol baik-baik. Kalian diskusiin baik-baik, Jangan pakai kabur-kaburan. cari jalan keluarnya. Itu kan kewajiban kalian buat bayar utang. Kan bisa cara lain kan yang baik-baik. Saya nggak percaya mbak. Jaminannya apa kalau dia nggak balik lagi? Hah? Sabar Chris, aku berbayar duit dulu, sabar. Sabar. Sabar ada batasnya tau nggak? Kalau udah begini lo tangkap mau gimana? Hah? Gue nggak mau tahu. Balikin duit gue. Ya udah, Mbak tenang, biar sama-sama semua tenang, sama-sama enak. Mbak juga punya jaminan tadi. Mending kita bikin surat jaminan. Gimana? Kita bikin surat jaminan kesepakatan bersama. Oke? Aman? Kalau minta lagi gimana ayo? Kan ada suratnya. Ya udah kalau gitu kalian ngobrol baik-baik. Jangan pakai emosi. Masalah kalau pakai emosi. Amin, saya ya. Ya semoga ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau yang namanya hutang itu harus dibayar apapun caranya. Dan berbohong soal kematian itu nggak baik. Sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita menjadi afdalul khalqi. Apa itu afdalul khalqi? Artinya semulia-mulianya makhluk atau makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan di alam ini adalah manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat yang ke-17 atau surat Al-Isra ayat yang ke-70. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Di sini Allah menyebutkan bahwa Allah sudah memuliakan anak Adam. Semua manusia, berimankah dia atau tidak, Allah sudah menciptakan sebagai makhluk yang mulia. Kemudian wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kemudian Allah juga memberikan kemampuan manusia untuk bisa berkendara baik di daratan maupun di perairan ataupun di lautan. Dan
juga Allah memberikan rezeki kepada manusia, rezeki yang baik. Minat thayyibat. Kemudian di sini di ujung ayat ada wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah memuliakan, mengutamakan manusia atau anak Adam ini dari makhluk-makhluk yang lain, kelebihan yang berbeda. Oleh karena itu kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah adalah merupakan Rasul yang memiliki keunggulan dari sisi akhlak yang mulia. Oleh karena itu kita di samping memiliki bentuk tubuh yang bagus, disebutkan dalam Al-Quran juga kita diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentukan yang sempurna, dilanjutkan dengan akhlak yang mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Berlaku jujur. Dan jujur adalah merupakan salah satu sebab seorang bisa masuk dalam surga. Lawan dari jujur adalah orang yang tidak jujur, orang yang khianat, orang yang dusta. Maka alhamdulillah kalau kemudian nanti tempatnya di neraka. Oleh karena itu biasakanlah jujur walaupun terhadap diri kita sendiri. Coba apabila kita salah, kita mengakui bahwa kita punya salah kepada orang yang kita langgar atau kita zalimi. Ini dua sifat yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bukan saja penciptaannya bagus, kalau kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi, kita juga akan disenangi dan disukai oleh orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai